Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini pemirsa dimanapun Anda berada, saya di ruangan Dinas Sekdis ya, Sekretaris Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, dan yes, beliau sudah ada di samping saya. Kita akan banyak berbincang setelah COVID. Pariwisata bagaimana sih ke depan? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kita langsung sapa seorang kantong orangnya, masih muda, dia visional, punya beberapa jabatan sebelumnya, dan di kalangan jurnalis beliau sangat aktif. Pak Devo, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Ini Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama lengkap Devo Kadafi. Kemudian akrab disapa Devo. Jabatan sekarang adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga adalah Ketua PBSI Sulawesi Selatan. Siap. Kemudian Ketua Perhumas. Makanya kalau di kalangan jurnalis beliau akrab karena Ketua Perhumas. Nah, Pak Devo, Ya. 2 tahun. Siap. 2 tahun COVID memporak-porandakan perekonomian semua sisi. Semua, betul. Terutama pariwisata kan pasti. Banget. So, khusus pariwisata, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat ini barang-barang? Wah, Silakan. siap. Kalau sekarang ini yang paling tepat adalah Pakintaki. Pakintaki. Kalau definisi sebenarnya Pakintaki ini kan banyak, bukan hanya Iya, orang iya, kita yang bener. saksikan, tapi mungkin Iya. orang. Pakinta definisinya yang real itu Yang paling pertama percepat. adalah kasih kaget supaya loncatnya tinggi. Gitu. Oke. Kira-kira gitu. Pakintaki itu kasih kaget supaya Loncat, movingnya ya, cepat atau lompatnya semuanya tinggal atau lebih larinya cepat. Oke. Gitu. Jadi kenapa saya katakan begitu? Saya kasih gambaran dikit, Om. Bayangkan dalam 2 tahun karena COVID ini jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang dirumahkan itu kurang lebih sekitar 63%. 63%. Besar sekali. Besar Kemudian sekali. yang kedua, penurunan sektor pendapatan dari sektor pariwisata itu 81%. Ngeri ini barang. Jadi memang kalau dikatakan bahwa ini porak-poranda, terjun bebas, sedikit lagi kalau teman-teman di stakeholder pariwisata bilang ini sudah masuk ke fase mati suri sebenarnya. Baik. Tinggal bagaimana bisa bertahan saja itu sudah bagus. Dan ini yang terjadi 2 tahun. Seperti inilah gambaran yang kami hadapi di tahun 2022 ini. Baik. Bahwa ada beban yang kami bawa dengan 63 dan 81% ini. Ini besar sekali. Ini menarik. Pemirsa, saya mau ulangi. Gara-gara COVID 63% lebih pegawai Iya, dirumahkan. untuk bidang pariwisata dan lain-lain ini yang sejenisnya itu dirumahkan. Kemudian pendapatan 81% turun. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, saya mau tegaskan 63% dirumahkan. Kemudian pendapatan 41% menurun. Big bottom, benar-benar beban yang berat sekali lagi. Nah, Om Devo, solve this. Jadi yang paling pertama yang kami lakukan di awal, khususnya di awal tahun 2022 ini adalah kami bersama-sama seluruh stakeholder itu kita sudah bersepakat kita harus berjalan bersama. Baik. Kita bangun komitmen, kita bersinergi bersama. Kita membangun kebersamaan, kita melangkah bersama. Karena kalau melihat kondisi yang begini beratnya, nggak mungkin lagi dinas pariwisata bisa hidupin sendiri. Nggak mungkin. Ya. Kita sudah Ini perlu di-underline nggak memang. bisa. Benar. Nggak bisa sama sekali kami berjalan sendiri. Ya. Kami ambilkan contoh bagaimana caranya kita menghidupkan hampir semua
yang menjadi frontliner, khususnya yang melayani tamu-tamu, baik itu di travel, di perhotelan, di rumah makan, minta kita vaksin. Dan itu harus selesai di awal tahun ini. Baik. Semuanya. Kenapa? Ini yang menjadi jaminan terhadap pelayanan tamu. Kita pastikan bahwa berwisata di Sulawesi Selatan aman dan nyaman. Ini yang kita ke satu. Pastikan semua tenaga-tenaga, semua stakeholder yang bergerak di sektor kepariwisataan menjalani protokol kesehatan. Mulai dari pakai maskernya, CHSE-nya, kemudian vaksinnya, semuanya kita siapkan. Dan itu alhamdulillah bisa. Baik. Ini tentu saja kerjasama antara stakeholder pariwisata, pemerintah. Ini betul-betul kita memastikan bahwa ini 2022 kita harus bangkit, karena kalau enggak mati. Baik. Bayangkan 81%. Gitu. Kemudian kita juga bersepakat dengan semua teman-teman di stakeholder pariwisata, kita bersinergi bersama. Jadi kalau ada kegiatan, ada satu event, kita keroyok sekarang. Enggak jalan lagi sendiri-sendiri. Contohnya kemarin ada momen di mana ada sebuah event besar Mandalika yang menjadi sorotan dunia lah istilahnya gitu ya, menjadi sorotan dunia. Kita mengambil sebuah peran yang jauh lebih cepat dibandingkan dinas pariwisata atau provinsi-provinsi lain di Indonesia, di luar dari NTB, Bali, dan DKI tentu saja. Itu kita cepat sekali mengambil peran di situ. Langsung menghubungi Kementerian Pariwisata, apa yang bisa kami ambil peran di sini? Di mana kami bisa? Kami akhirnya diberikan peran, Pak. Bagaimana Dinas Pariwisata, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diberi ruang untuk melakukan promosi di sana. Kita menjadi hub untuk penjualan tiket untuk di kawasan timur Indonesia. Bagaimana kita membuat paket penerbangan langsung dari Makassar ke Lombok, Lombok Makassar. Bahkan paket nonton kemarin yang Mandalika itu kita membuat quote and quote-nya itu bahwa ini nonton ala Sultan. Kenapa? Mau berangkat ke nonton pakai pesawat. Selesai nonton pulang lagi, nginepnya di Makassar. Di sini berwisata sore, malam kuliner, besok pagi berangkat nonton lagi, pakai pesawat lagi diantar, pulang begitu lagi, 3 hari. Intinya apa? Kami mau memperlihatkan kepada dunia luar, khususnya Kementerian Pariwisata dan pemerintah pusat, bahwa Sulawesi Selatan siap. Apapun yang mau dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Sulawesi Selatan ikut. Gitu. Itu harus kami lakukan. Kenapa? Kami kita sudah terlalu lama tertidur gitu. Lepas dari bahwa ada 2 tahun terakhir ini 2020-2021 pandemi, memang kita mulai dari 2019 itu cenderung kalau kami kebetulan saya bersama teman-teman sektor pariwisata itu ada kurang lebih 16 asosiasi, namanya Forum Pariwisata Sulsel Bergerak. Saya ketua forumnya. Kita sering berdiskusi, hampir 2 minggu sekali kita berdiskusi mulai di tahun 2021. Apa yang masalah pada saat yang provinsi lain udah bersiap untuk maju, kita apa nih? Kok kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah itu yang kita dorong. Nyaris hilang. Nyaris tak terdengar kira-kira gitu. Kalau ini nyaris tak terdengar. Nah ini yang kita sepakati dengan semua teman-teman di sektor pariwisata, nggak bisa lagi kayak gini. Nah alhamdulillah saya kebetulan mendapat amanah sebagai sekretaris dinas dari Pak Gubernur. Tujuannya satu, benahi segera pariwisata. Inilah yang menjadi PR besar kami, bagaimana kita memaksimalkan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kami bersinergi bersama. Kita bergerak bersama semuanya agar triwulan pertama itu sudah kelihatan Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata itu melihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan sudah siap. Dan kita buktikan salah satunya di Anugerah Desa Wisata kemarin, peserta terbanyak untuk desa wisata berasal dari Sulawesi Selatan, 300 lebih yang masuk. Kemudian sampai di tingkat paling akhirnya 50 desa wisata nasional itu ada 4 dari desa yang ada di Sulawesi Selatan, dari Desa Kambo di Palopo,
kemudian Desa Barania di Sinjai, kemudian di Luwu Timur Desa Matano, dan Campaga di Banteng. 4 kita terbanyak dari seluruh seluruh Indonesia. Apakah ini sudah berhenti sampai di sini? Enggak. Kita masih punya PR lagi, tapi paling tidak satu step ini kita lewati lagi. Baik. Satu step berikutnya akan kita persiapkan lagi. Betul. Dan struggle-nya, semangatnya itu enggak Iya, boleh surut. itu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Pak Devo Kadafi. Pak Devo, kita bersinergi dengan waktu, kita harus berlari cepat. Boleh tahu tidak event-event yang di-prepare untuk ke depan ini seperti apa? Jadi kita itu ada 5 event yang menjadi kalender event nasional kita. Mulai dari F8 di Kota Makassar, kemudian F8, Festival Pinisi di Bulukumba, kemudian Festival Takabonerate di Selayar, kemudian Festival Toberu di Baru, kemudian Festival Salo Karajaya di Parepare. Ya. Itu belum masuk Lovely December dan belum. Ini 5 kalender event yang masuk di dalam kalender event nasional. Karisma Event Nusantara namanya. Kemudian di luar daripada itu ada beberapa lagi event besar yang kita masukkan dalam kalender event provinsi. Contohnya Lovely Desember, kemudian Festival Ramang-Ramang, yang seperti begitu. Jadi hampir semua kabupaten itu punya kegiatan yang kita anggap besar dan itu kita persiapkan. Tapi intinya adalah kita di tahun ini 2022 ini kita mendorong agar semua kabupaten itu betul-betul mendorong eventnya sebanyak-banyaknya untuk dilaksanakan. Kenapa? Kita menginginkan ada perputaran ekonomi di situ. Ini penegasan kita kan dulu. Ini penegasan. Pemirsa, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekdisnya meminta kepada semua kabupaten khususnya Sulawesi Selatan untuk kemudian pariwisatanya mempercepat semua eventnya supaya ada perputaran ekonomi. Ada aktivitas ekonomi masyarakat yang menurut Pak Devo tadi 81% pendapatan turun. 63% orang dirumahkan. Bayangkan. Ini harus memang pemimpin ini tidak tidur ini. Nggak bisa. Tidak boleh tidur. Nggak bisa. Ya, kita sama-sama bagaimana caranya dimanfaatkan ini supaya benar-benar bisa dibangkitkan. Betul. Jadi begini, harus kan ada pembeda antara kita pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan dengan pariwisata yang ada di daerah lain di Indonesia. Diferensiasinya kita di mana gitu. Nah, inilah yang kita akan mendorong, memastikan bahwa kita ngambilnya tuh di sektor mana supaya berbeda. Kita ambilkan contoh, kita kuat sekali dengan kebudayaan. Kita dorong bagaimana orang yang datang nanti itu kita promosikan melalui festival Pinisi. Pinisi ini bukan lagi hanya sekedar simbol orang Sulawesi Selatan, tapi dunia juga sudah mengakui Pinisi ini salah satu dewanya perahu. Gitu. Jadi itulah kita mengajak. Bagaimana kita memastikan bahwa kebudayaan yang ada di Toraja itu menjadi daya tarik utama kita bagi wisatawan yang ada di luar. Contohnya seperti begitu, Kak. Jadi kita sangat berharap ke depan semua teman-teman dinas pariwisata yang ada di kabupaten kota betul-betul mampu mengidentifikasi kekuatannya dari setiap daerah ini. Jadi jangan akhirnya semuanya sama gitu. Nah, kalau semuanya sama orang akan melihat sama kalau kita dari kabupaten ini ke kabupaten ini kok sama aja. Mestinya pembedanya ada. Dan yang paling utama saat ini adalah kita sudah harus berani. Kita harus masuk di era digital, kita juga harus masuk ke promosi digital. Kita harus memastikan platform untuk promosi kita jelas. Untuk anak muda kita masuk ke mana, untuk sektor family, keluarga kemana, targetnya mana, segmentasinya berapa. Sampai di tingkat bahwa dengan uang sebegini mereka bisa jalan kemana pun itu harus dipikir sekarang. Dan inilah kita bangun komitmen, kita bangun kerjasama sinergi dengan teman-teman stakeholder. Asita, PHRI, GIPI, kemudian Masata, masyarakat sadar wisata dan lain-lain, itu betul-betul menjadi bagian dari kami.
Kami harus memastikan bahwa kami adalah pada posisi fasilitator. Mereka yang akan berada di depan. Kayak PHRI kan urusannya semua dengan urusan hotel, homestay dan lain-lain. Asita urusan menjual paket. Nggak mungkin pemerintah yang akan menjual paket kan? Gitu. Nah ini yang kita dorong semua. Kita memastikan bahwa kami berada di belakang semua teman-teman stakeholder. Bahwa ada kebijakan yang dibutuhkan sedikit percepatan atau penguatan supaya teman-teman stakeholder ini bisa hidup, itu tugas kami. Contohnya waktu masih ada penggunaan tiba-tiba bahwa harus PCR lagi apa, kami menyurat apakah memang masih diperlukan PCR untuk melakukan perjalanan wisata karena ini masih menghambat orang. Kira-kira seperti begitu. Intinya kami mau memastikan dengan semua teman stakeholder bahwa kami bersama mereka, kami tidak tinggalkan. Karena kami tahu beban 81% itu sangat berat. 63% dirumahkan itu berat sekali. Nah itu kami harus memastikan bahwa pemerintah hadir bersama mereka. Baik, ini luar biasa. Jadi teman-teman di PHRI, Asita dan lain yang berkecil hati. Pemerintah, terutama Dinas Pariwisata Sosial siap bersama-sama untuk berjuang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV, makin menarik apa yang kita bahas dan ada komitmen besar dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Dinas Pariwisatanya untuk kemudian melihat kondisi bersama-sama bahu-membahu dengan teman-teman terutama PHRI dan lain-lain untuk kembali membangkitkan ekonomi yang porak-poranda 81%. Baik, Om Devo, tadi ada beberapa event kan, kemudian saya dengar-dengar juga setiap bulan diusahakan ada event. Pertanyaan saya adalah, ada enggak destinasi baru yang kemudian bisa menjadi daya tarik baru ya? Bener. Magnature baru, magnet baru untuk misalkan mendatangkan wisatawan. Baik. Ada. Jadi gini, di pariwisata ini kami semua punya program namanya NET itu New Epicentrum Tourism. New Epicentrum Tourism. NET. Baik. Gitu. NET inilah yang kita berharap menjadi semacam penyaring untuk membuat destinasi baru. Baik. Untuk saat ini kami sudah mempersiapkan beberapa destinasi baru atau event yang baru yang kira-kira akan menjadi daya tarik utama untuk orang berdatang di luar dari yang sudah existing. Jadi Kak, contohnya kalau untuk existing ini kan Makassar udah existing pariwisatanya. Kemudian Goa, Maros, Bulukumba, Selayar, Toraja Utara, Tanah Toraja. Ini sudah existing 7. Jadi biar tidak diapa-apain juga ini tinggal dipromosiin normal aja ini jalan. Nah, tapi apakah cukup dengan 7? Tidak. Bagaimana caranya untuk tetap orang memancing orang datang? Harus ada epicentrum baru. Nah, kami membuat sekarang ada epicentrum baru untuk wilayah selatan. Itu akan kami mempersiapkan Kabupaten Jeneponto menjadi destinasi baru untuk kawasan selatan. Kenapa? Di Jeneponto ini ada salah satu pantai namanya Malasoro, itu menjadi sekarang tempat bagi wisatawan asing untuk bermain kitesurfing. Kitesurfing ini adalah sebuah olahraga baru yang sangat populer di luar negeri. Bahkan rencana Agustus ini akan kita laksanakan sebuah kegiatan bersama Dinas Pariwisata Jeneponto namanya Bumi Turatea Wonderful Event. Itu salah satunya di dalamnya adalah kompetisi kitesurfing di Pantai Malasoro. Tentu saja di luar daripada itu kita mempersiapkan juga di Jeneponto ini sebuah kawasan namanya kawasan wisata Bayu atau wisata angin untuk melihat pembangkit listrik tenaga angin sambil minum kopi. Kira-kira gitu. Kemudian untuk di wilayah Bone Sopeng Wajo itu kita persiapkan karena Bone sudah existing, kita persiapkan Sopeng. Sopeng apanya? Kita persiapkan Sopeng ini menjadi sebuah kawasan agro. Nanti kita akan melihat ada beberapa desa yang akan kita persiapkan menjadi desa agro. Gitu. Ini contohnya supaya
ada selalu daya tarik baru yang bisa kita dorong untuk ke daerah Wonosobo Pengwajo. Baik. Sama dengan kalau untuk masuk ke daerah agak utara sedikit itu kita persiapkan semuanya di Palopo itu kita akan persiapkan bagaimana kawasan desa Kambo yang sekarang masuk dalam 4 desa wisata nasional itu betul-betul bisa dipersiapkan untuk menjadi destinasi baru, karena bayangkan hanya dengan 7 menit dari kota Palopo Anda sudah bisa di atas gunung bisa melihat keindahan kota Palopo di malam hari. Kalau sore hari itu indah sekali. Itu yang akan kita persiapkan. Nah, yang terakhir untuk di Makassar. Baik. Makassar ini sudah existing, tapi harus selalu ada daya tarik utama. Nah, daya tarik barunya yang kita harapkan adalah Masjid 99. Masjid 99 Kubah. Dengan kawasan Lego-Legonya. Ini yang kami akan dorong untuk menjadi sebuah kawasan Muslim friendly destination. Muslim friendly destination. Ini luar Jadi biasa nih konsepnya. Baik. bagaimana orang bisa berwisata di kawasan CPI dengan Lego-Legonya yang begitu indah, pemandangan kota Makassar di sore hari. Kemudian ada kulinernya yang begitu bermacam-macam di kawasan Lego-Lego, tapi orang juga bisa menikmati keindahan Masjid 99. Ini akan kita membuat sebuah konsep bagaimana Masjid 99 ini bukan hanya menjadi sekedar tempat untuk berfoto, tapi di situ juga kita dorong menjadi sebuah pusat informasi dan peradaban Islam. Itu ke depannya. Pusat peradaban baru. Iya. Karena benar Masjid 99 ini memang selain indah memang, lokasinya juga memang strategis. Iya. Dan ada kemungkinan tidak kalau misalkan dijadikan tempat misalkan pelatihan pesantren se-Indonesia, bisa. kemudian datangkan orang. Bisa. Dan ini kan yang memang diinginkan oleh Pak Gub, bahwa masjid itu bukan hanya sekedar tempat beribadah, tapi disitulah tempat membangun karakter anak muda kita, membangun karakter anak-anak kita, membangun peradaban Islami di situ. Benar. Ini saya suka kalau seorang sekaligus begini cerdas, kita mudah untuk kemudian memahami apa visinya ke depan. Ini benar sekali. Iya, jadi kita menginginkan ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Nah, kawasan ini memang sudah menjadi sebuah kawasan yang secara untuk kita melihat sisi pariwisatanya sudah sangat mumpuni, sudah sangat menjual. Tinggal kita perkuat lagi bagaimana Masjid 99 ini nanti menjadi center dari peradaban Islam baru di Makassar. Mungkin itu kita. Dan pembangunan yang besar begitu kan, biaya yang besar, ya setimpal lah misalkan kalau betul-betul dijadikan sebagai lokasi peradaban. Siap. Luar biasa Pak Demo. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. TV masih bersama kita Pak Devo, ini luar biasa dan memang banyak hal sebenarnya cara pariwisata itu sangat menarik. Iya. Kayak gula begitu loh. Tapi kemudian ya Pak Devo, ini terakhir karena waktu juga, apa sih strategi atau mungkin lebih sederhananya seperti apa Dinas Pariwisata Sulsel mengajak masyarakat ini kan kalau tadi Pak Devo sampaikan bahwa tidak bisa jadi single fighter. Iya, betul. Kita harus sama-sama. Iya. Nah, strateginya mengajak gimana? Jadi gini, yang paling pertama itu adalah kita memastikan bahwa pariwisata ini bukan hanya menjadi tugas, menjadi pekerjaan bagi pemerintah dan stakeholder pariwisata. Masyarakat harus ada di situ. Ikut di dalam. Tidak bisa pemerintah. Kenapa? Sektor pariwisata ini uangnya ada di masyarakat. Gitu. Saya ambilkan contoh, kenapa kita mendorong pariwisata ini menjadi sebuah lokomotif kebangkitan ekonomi Sulsel. Kalau kita mempersiapkan sebuah industri gitu, maka dia akan butuh begitu banyak kapital, baik human capitalnya maupun money capitalnya gitu. Tapi kalau Anda membangun sektor di pariwisata, bayangkan ada satu destinasi yang bagus umpamanya air terjun, maka itu bisa secara langsung dipromosikan dan langsung bisa dijual pada saat itu juga. Gitu. Terlepas dari apakah sarananya itu masih perlu diperbaiki, infrastrukturnya perlu ditingkatkan,
tapi ini sudah siap untuk dijual. Tinggal bagaimana Anda mempromosikan, bagaimana Anda memastikan bahwa masyarakat yang berada di area destinasi wisata ini mengambil peran di situ. Ini yang selalu kami dorong, bahwa ke depan ini pariwisata bukan lagi kita hanya PR-nya pemerintah, bukan lagi PR-nya stakeholder, tapi bagaimana masyarakat mengambil peran di situ. Dan itulah kenapa kami mendorong desa wisata menjadi salah satu strategi khusus kita untuk membuka destinasi-destinasi baru. Di destinasi pariwisata ini nanti desa wisata bukan lagi kita hanya berbicara satu objek wisata, tapi bagaimana di desa itu objek wisatanya ada, homestay-nya hidup yang dikelola masyarakat, kulinernya dikelola oleh masyarakat, kemudian masyarakat desa mampu mempresentasikan atraksi budayanya mereka. Itu semuanya tujuannya agar kesejahteraan masyarakat yang ada di desa itu langsung bisa naik dengan adanya desa-desa wisata. Bukan lagi di kota-kota, kita kembalikan ke desa ini uang. Luar biasa. Gitu. Closing speech, harapan ke depan. Kami tentu saja sangat berharap agar langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, pemerintah provinsi untuk mengembalikan kebangkitan ekonomi ini bisa dibantu oleh masyarakat. Kami sudah sampaikan dari awal, kita tidak bisa kerja sendiri. Ini kerja berat, ini kerja yang maha luar biasa beratnya. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, maka percepatan itu saya yakin bisa. Ada sebuah filosofi kerja kami di Dinas Pariwisata adalah kalau semuanya bisa dikerjakan bersama-sama, maka pasti kita akan lebih jauh bisa dapat targetnya. Dibandingkan kita hanya bekerja sendiri, mungkin cuma bisa 2-3 target yang kita lakukan. Tapi kalau kita bersama-sama, maka bisa 10-20. Itu yang kami pegang. Tidak boleh ada yang kerja sendiri, tidak boleh ada yang berjalan sendiri. Semuanya harus bisa berjalan bersama, bergandengan bersama, memastikan kalau kita harus bisa bangkit kembali. Luar biasa. Om Devo, sekali lagi thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.